Ya, di sini saya akan menyajikan instruksi atau langkah-langkah suatu permasalahan dan solusinya fungsi trigonometri air laut. Jadi ini pembelajaran fungsi trigonometri ya. Tetapi selain fungsi trigonometri juga ada fungsi persamaan garis lurus atau fungsi linier juga ada di sini ya. Jadi dia memang eh, tidak bisa dipisahkan ya. Nah, di sini apa sih tujuan pembelajaran kita? Siswa dapat menyelesaikan masalah ya, atau proyek atau inquiry dunia nyata melalui video instruksional penggunaan matematika yang terkait fungsi trigonometri menggunakan konteks pasang air laut. Nah, di sini agak-agak sinar ya ini. Di sini ada informasi konteks ya. Eh, Gravitasi bumi ya, pengaruh ya, apa ini pengaruh gravitasi bumi ya, gravitasi matahari dan bulan dalam periode fenomena fluktuasi tertentu disebut gelombang pasang. Jadi dia ada pasang surut dan ada pasang naik ya air itu. Secara umum gelombang awal disebut gelombang pasang, gelombang pasang terlambat disebut gelombang pasang. Jadi gelombang pasang ini ada yang terlambat ya, artinya dia turun naik itu ya. Di bawah keadaan normal kapal memasuki jalur pelayaran dipasang gelombang tinggi dan menutup dermaga. Jadi ketika gelombang itu tinggi atau dia terjadi pasang naik, maka dia akan memasuki ya dermaga atau memasuki pelabuhan. Setelah membongkar kembali ke laut dipasang gelombang rendah. Ya. Ketika dia turun, maka dia akan ini lagi ya. Nah, berikut adalah hubungan antara waktu hari dan kedalaman air dari pelabuhan tertentu dalam musim tertentu. Nah, ini diberikan ya. Jadi di sini ada eh, waktu 00 pukul ya, maksudnya waktu yang menunjukkan pukul 00 kedalaman air kedalaman air 5 meter. Diukur di dermaga ini ya. Mungkin diukur dengan ini karena ini dari artikel ya. Nah, kita akan diminta mengestimasi sebuah fungsi dipilih untuk mengaproksimasi hubungan antara kedalaman air dan waktu di pelabuhan ini. Dan nilai aproksimasi kedalaman air di titik integral ini diberikan akurasinya 0,1 ya. Nah, di sini kita buat X ya. Karena di sini oh enggak, ini sama ini. Ini X ini bukan ya. Ini belum diganti tadi seharusnya waktu dan kedalaman air saja ya. Nah, rancangan kedalaman dari rancangan draft kapal Cagum. Jarak antara dasar kapal dan permukaan air itu 4 meter. Jadi permukaan air dan bagian bawah kapal itu 4 meter ya. Dan regulasi keamanan memerlukan paling sedikit 1,5 meter dari kejelasan keamanan jarak antara dasar kapal dan lantai laut. Jadi antara di tanah ya di lantai laut itu dengan jarak dengan ujung kapal yang paling bawah itu 1,5 meter. Dan kapal ini badannya masuk 4 meter ya. Sama saja artinya 4 meternya badan kapal itu masuk 4 meter ya. Nah, pertanyaannya, kapan kapal dapat memasuki pelabuhan? Berapa lama? Saya itu maksudnya adalah berapa lama kapal itu atau orang yang menyetir kapal itu dapat tinggal di pelabuhan. Nah, ini. Nah, di sini informasi konteks soal ini diambil dari artikel oleh Wei Xin Sen dan Linan Zhong 2020. Judulnya The Cultivation of Mathematics Modeling Truth. Truth Modeling Truth in High School Student. Ini di pada jurnal tahun 2020 ya. Nah, bagaimana Anda, pertanyaannya, bagaimana Anda memprediksi hubungan antara kedalaman air laut dan waktu? Fungsi yang dapat memprediksi waktu jika diberikan kedalaman air laut. Kapan kapal dapat memasuki pelabuhan? Dan berapa lama mereka bisa tinggal di pelabuhan? Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi ini pertanyaannya ada dua ya. Nah, fungsi apa yang dapat memprediksi waktu atau pukul berapa jika diberikan kedalaman air laut dan kapal bisa memasuki pelabuhan dan berapa lama kapal bisa di pelabuhan. Nah, informasi penting adalah kedalaman air laut itu diberikan dalam soal ya.
dalam artikel tadi, waktu setiap kedalaman air laut juga diberikan. Hubungan antara waktu kedalaman air laut dan nilai sudut trigonometri diasumsikan tidak adanya. Fungsi untuk memprediksi waktu jika diberikan kedalaman air laut adalah fungsi sinus. Ini tidak diberikan ya, tapi diasumsikan. Asumsi hubungan antara waktu dan kedalaman air laut dihubungkan dengan nilai sudut trigonometri yaitu radian dalam radian 0 sampai 4 pi ya, karena dia ada 2 periode situ. Fungsi untuk memprediksi waktu jika diberikan kedalaman air laut adalah fungsi sinus. Kita asumsikan ada fungsi sinus ya. Nah, mengapa sih kita membuat asumsi sinus? Ketika ini kita masukkan di dalam Excel tadi, data tadi, kita buat, kita chartnya, grafiknya, dia membentuk seperti ini. Ini mirip dengan bentuk kurva fungsi trigonometri. Dia asumsikan fungsi trigonometri. Nah, misalkan bahwa adalah Y meter. Misalkan bahwa adalah Y meter. Maksudnya Y meter ini adalah kedalaman ya. Kedalaman air laut itu ada Y meter. Nilai sudut trigonometri yang bersesuaian dengan waktu dan kedalaman adalah X radian. Jadi radian ini adalah satuan untuk sudut ya. Waktu pukul JJMM ya. Jam dan menit ini ketinggian air laut Y. Nah, secara matematik tadi pukul yang ini tadi yang ada dari Excel tadi ya, kita inputkan, kita masukkan di GeoGebra untuk mencari fungsi eksplisit dari fungsi sinus. Nah, di sini dia memang bentuk fungsi sinus ya. Titik A 0,5, titik A ini 0,5 X, Y ya. X ini kita waktu ini di sini dalam ini kita X ya. Nah, kita hanya jadi variabel X Y ini adalah ini variabel yang hanya sementara ya, lokal. Kita ada variabel tadi adalah posisi global, variabel global. Nah, ini X-nya 3, maka 7,5. X-nya 6, maka 5. Dan seterusnya. Sehingga dia ketika kita cari, kita fit sin, maka dia menunjukkan 5 ditambah 2,5 sin 0,52 X. Nah, kita dapatkan. Jadi fungsi GeoGebra ini adalah fungsi yang digunakan untuk mencari fungsi sinus. Ya. Dari data yang diberikan ini, masukkan. Nah, kemudian kita output model tadi adalah 5 tambah 0,55 X. Nah, fungsi yang dapat memprediksi waktu jika diberikan kedalaman air laut adalah fungsi sinus yaitu Y sama dengan 5 plus 2,5 sin 0,25 X meter. Nah, ini kedalaman laut ya. Di mana X adalah dalam radian. Nah, jadi sehingga kita bisa membuat radiannya di sini. Ketika dari sudut ini kan kita buat berapa radiannya. Ketika dia kedalaman 5 meter maka radiannya 0. Ketika kedalamannya 7,5 maka radiannya 1,57. Ini adalah pi per 2. Ya, ini adalah pi per 2. Ya, pi itu adalah 22 atau 3,14 ya. Bagi 2. Ini 1,57. 5 juga. Ini dalam radian ya. Ini dalam radian. Maka dipoleh cocok. Nah, ini fungsinya seperti ini. Jadi dia cocok sekali ya sini ya. Ini dalam radian. Nah, kemudian cara menentukan hubungan antara waktu dan radian intrapolasi antara pukul 00 sampai pukul 6. Jadi di sini tadi dia fungsi kedalaman air itu antara yang antara 5,5 sampai dia karena dia minimal 5,5 ya, dia bisa masuk dermaga tadi kedalaman air, maka daerahnya dari pukul 0 sampai pukul 6 ini. Nah, kita akan memprediksi, ini kan cuma ada diberikan melompat ya, 0 pi per 2. Di sini yang ini adalah pi, pas ini pi ya. Nah, bagaimana kalau antara 0 dan 3 ini kan ada yang pukul 1, pukul 2, di sini ada pukul 1, pukul 00.15, bagaimana? Maka kita lakukan intrapolasi. Intrapolasi nilai X ini dan waktu dan kedalamannya. Jadi nilai antara di sini hanya datanya ini
interpolasi, menaksir nilai antara. Kita gunakan rumus ini. Cara menentukan hubungan antara waktu dan radian, interpolasi antara pukul 00 sampai pukul 6. Nah, kita gunakan garis waktu. Waktu tadi kita asumsikan dulu yang kita ambil sampelnya dari 0 sampai 3 saja ya. Kalau di sini tadi sebenarnya 0 sampai 6 ya. Di sini 0 sampai 6. Tapi kita ambil sampel 0 sampai 3. Tidak masalah. Nah, nilai radiannya 0 sampai 1,6. Karena 1,6 ini 0. Nah, ini 1,6 ini kita bulatkan ya, 1,6. Maka di sini diperolehlah rumusnya. Kita mengisi nilai batas waktu Y, waktu itu adalah Y, dan ketika nilai X diberikan, X ini adalah radiannya tadi, yaitu persamaan garis lurus melalui titik 0,0 dan 1,6,3. Kita gunakan rumus persamaan garis lurus Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Maka diperoleh Y sama dengan 3 per 1,6X. Nah, ini untuk ketika nilai X ini diberikan, ya, nilai X-nya tadi adalah 0,8, 0,8, maka diperoleh nilai Y-nya 1,5. Jadi Y ini untuk memprediksi waktu ketika radian diberikan. Nah, ini. Karena radian ini kan adalah variabel bebas ya, kita berikan radiannya. Nah, ini. Nah, sedangkan juga yang sama untuk yang pukul 12 sampai 18. Nah, 12 18 saja. Yang ini tadi 18. Dia ada X radiannya kan melompat di sini. Jadi kita cari nilai tengah-tengah ini dengan menggunakan yang seperti ini. Nah, dengan cara yang sama diperoleh ketika garis waktunya 12 sampai pukul 15. Kita ambil yang tengah sampelnya saja ini ya. Nilai X-nya 6,3 sampai 7,9. Nah, persamaannya ya, mengestimasi nilai garis waktu Y ketika nilai X diberikan, yaitu persamaan garis lurus melalui titik 6,3, 12, 7,9, 15. Jadi 6,3 ini dan 12 ya. Ini adalah ini X, ini Y. 15 ini adalah X, 7,9, 15 adalah Y. Maka persamaannya diperoleh Y sama dengan 1,875 X ditambah 0,1875. Ini bisa diuji. Ketika nilai X-nya dimasukkan 7,1, maka diperoleh 13,5. Benar jadi. Nah, sekarang kita masukkan tadi ya. Untuk mengetahui kapan kapal bisa masuk pelabuhan dapat menggunakan estimasi dari fungsi sinus ini yang bersesuaian dengan waktu dan kedalaman pada tabel. Nah, di sini nilai X tadi antara 0 sampai 6 ada dua bagian ya. Dari tabel terlihat bahwa ada dua rentang waktu kapal bisa masuk, yaitu rentang pukul setelah 00 sampai dengan sebelum pukul 6. Jadi setelah pukul 0 sebelum pukul 6 dia. Dan dari setelah pukul 12 sampai sebelum pukul 16, pukul 18. Jadi ada dua periode waktu yang bisa kapal ini bisa masuk atau keluar dermaga. Nah, di sini kapal dapat masuk dan keluar pelabuhan pada setelah pukul 00 sampai dengan sebelum pukul 06 ini. Nah, nilai X tadi ada di sini. Ini bebas kita berikan. Kita mengambil nilai estimasinya atau nilai akurasinya adalah 0,1 ya. Permintaan dari model tadi adalah 0,1. Maka ini melompat 0,2, 0,3, 0, sampai ke 1,6 radian ya. Nah, nilai antara ini adalah waktu yang tadi kita menggunakan rumus tadi yang 3 dibagi waktu tadi 3 dibagi dengan 1,6. Maka ini didapat waktu ini. Nah, waktu ini adalah maksudnya itu pukul 0,1875, 0,375. Bagaimana? Ini dalam jam ini. Berarti ini pukul 0 lewat 0,1875 menit. Yang ini pukul 0 lewat 0,375 jam. Karena dalam jam ini. Maka ini harus diubah dalam menit. Maka bagaimana cara mengubahnya? Ya 0,375 dikali 60. Maka ini diperoleh. Nah, maka ini diperoleh. Pukul 023, pukul 033, 34, pukul 045, dan seterusnya. Nah, ketika dia pukul 1,
di sini lewat sedikit pukul 1 ya. Ketika dia pukul 1, karena mengapa kok 1 dari sini? Karena dia sudah lewat 1 jam, ini 1 jam 0,125 jam. Maka ini berarti kita ubah, ini dikurangkan, berarti 0,125 ini 7 menit, 7,5 menit. Berarti ini saat pukul 1, 8 menit. Nah, dan seterusnya. Ini pukul 1, 19 menit. Nah, ini. Nah, sedangkan di sini kedalaman airnya itu harus minimal 5,5. Maka pukul 023 ini, pukul 023 sampai ke pukul 3 ini, kapal bisa masuk di dermaga. Kemudian dilanjutkan dengan pukul 3:11 menit dan seterusnya sampai ke pukul 5:26 menit. Nah, dia 5,6. Setelah 50,4 tidak bisa lagi masuk. Nah, maka bagian AC ini area kapal bisa datang dan berangkat antara pukul 023 sampai dengan pukul 5:26. Ya. Kapal bisa masuk dan keluar pelabuhan adalah mulai pukul 00 sampai dengan pukul 5:26. Nah, secara matematik, estimasi kapal masuk dan keluar pelabuhan kalau setelah pukul 12 sampai dengan pukul sebelum pukul 18. Ya. Ini pukul 18 ini sore berarti ya. Sama dengan tadi. Ini modelnya ini nilai sin-nya ini, y-nya ini. Nah, interpolasinya untuk radian diberikan nilai waktu ini karena radian diberikan x, maka ini waktunya. 1,875 x ditambah 0,1875. Yang ini masukkan di sini. Ini nilai x, maka y boleh di sini. Maka diperoleh di sini. Nah, ini pukul 12 ya. Pukul 12 lewat 0,1559 menit jam ya. Nah, 0, ini ya kita ubah dia menjadi menit. Jam ini 0,15 jam ini dijadikan menit. Maka 9 menit di sini. 9 menit 20 menit dan juga pukul 12 lewat 9 menit, pukul 12 lewat 20 menit dan seterusnya di sini. Nah, sehingga di sini kapal bisa masuk mulai pukul 12.21 sampai sini mulai di sini mulai pukul 12.21 kapal bisa masuk. Terus kapal ini bisa masuk sampai pukul 17.26. Nah, jadi sini kapal bisa masuk dan keluar pelabuhan ada mulai pukul 12.21 sampai dengan 17.26. Nah, periode pertama kapal bisa masuk dan keluar pelabuhan ada pukul 00.23 sampai dengan 5:26. Lama bisa tinggal di pelabuhan adalah 5 jam 13 menit. Periode kedua, kapal bisa keluar dan masuk pelabuhan adalah mulai pukul 12.21 sampai dengan 7:26, 5 jam 15 menit. Nah, interpretasi hasil. Jadi hasil yang diperoleh dapat memprediksi waktu ketika diberikan kedalaman air pelabuhan. Y adalah fungsinya adalah Y sama dengan 5 ditambah 2,5 sin 0,52 x meter di mana x dalam radian. Nah, periode pertama kapal bisa keluar dan masuk pelabuhan adalah mulai pukul 00.23 sampai dengan 5:26. Lama bisa tinggal di pelabuhan 5 jam 13 menit. Periode kedua kapal bisa keluar dan masuk pelabuhan adalah pukul 12.21 sampai dengan 7:56, 5 jam 5 menit. Kapal bisa tinggal di pelabuhan adalah 5 jam 13 menit. Hasil yang diperoleh adalah valid secara matematika, namun secara dunia nyata, model ini hanya berlaku untuk periode tertentu, 1 hari 1 malam atau 24 jam. Karena pasang air laut selalu berubah-ubah dari pekan ke pekan, bahkan hari ke hari ya, atau bulan ke bulan. Untuk memprediksi lebih umum diperlukan data yang lebih banyak, atau dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, agar diperoleh model matematika yang lebih general atau lebih umum ya. Nah, tugas Anda adalah mengerjakan lembar kerja dengan mengambil data pasang surut air laut, dengan mengambil data dari sumber internet, dan mengikuti langkah pada ini sebagai pedoman Anda. Semoga berhasil. Amin ya robbal alamin.